Bab 11, itu hanya permainan kekuasaan. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Fang Yuan sedikit mengernyit. Berdasarkan intuisi dan pengalaman hidup selama 500 tahun, dia bisa mencium adanya konspirasi. Matanya berbinar dan dia mengendurkan alisnya. Saya sedikit lapar sekarang, Anda datang di waktu yang tepat. Masuklah, katanya. Di luar pintu, sambil membawa kotak makanan, Shen Cui tersenyum dingin saat mendengar jawabannya. Namun saat dia mendorong pintu hingga terbuka, wajahnya tampak lembut dan lemah lembut. Tuan Muda Fang Yuan, makanan dan anggurnya berbau sangat harum. Saya bisa menciumnya saat memegang kotak ini. Suaranya manis dan sedikit mengandung kerinduan dan sanjungan. Dia meletakkan kotak makanan di atas meja kecil dan mengeluarkan piring-piring, menatanya dengan rapi. Makanannya memang sangat harum dan lezat. Setelah itu dia mengeluarkan 2 cangkir anggur dan menuangkan anggurnya. Mari, Tuan Muda, duduklah. Pelayan Anda mengumpulkan keberaniannya hari ini dan ingin menemani Tuan Muda untuk minum. Dia tersenyum seperti bunga, berjalan ke sisi Fang Yuan. Dengan berani dia memegang tangannya dan menariknya untuk duduk di kursi dekat meja. Kemudian dia duduk di pahanya dan menyandarkan tubuhnya yang lembut di dada Fang Yuan, bertingkah seperti wanita pemalu dan menyenangkan, berbisik di telinganya. Tuan Muda Fang Yuan, pelayanmu selalu menyukaimu. Tidak peduli apapun tingkatanmu, aku akan selalu ingin berada di sampingmu, mengandalkanmu, dan menghiburmu. Malam ini pelayanmu ingin memberikan tubuhnya untukmu. Dia benar-benar berdandan hari ini. Dia memakai perona pipi, bibirnya seperti bubuk ceri. Ketika dia berbisik di telinganya, napas yang lembut dan mudah menggoda di daun telinga Fang Yuan. Karena dia duduk di pangkuannya, Fang Yuan dapat dengan mudah merasakan sosoknya yang terbentuk dengan baik. Pahanya yang elastis, pinggangnya yang ramping, dan dadanya yang lembut. Tuan Muda, biarkan aku sendiri yang menyuapimu anggur. Shen Cui mengambil cangkir anggur, mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Kemudian matanya terpaku pada Fang Yuan, bibir ceri kecilnya sedikit terbuka, perlahan condong ke mulutnya. Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh, seolah-olah apa yang ada di pangkuannya bukanlah seorang gadis muda, tetapi sebuah balok patung. Ketika dia melihat ekspresi Fang Yuan, Shen Cui merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya. Tetapi ketika bibirnya hanya berjarak 1 inci dari bibirnya, dia merasa yakin, mencibir dalam hatinya. Kamu masih berpura-pura, renungnya. Tepat pada saat ini Fang Yuan mendengus, nadanya menghina. Jadi itu hanya permainan kekuasaan. 1. Wajah Shen Cui menjadi kaku dan dia menelan anggur di mulutnya, mencoba menarik sanjungan palsu. Tuan Muda Fang Yuan, apa yang kamu katakan? Mata Fang Yuan memancarkan cahaya dingin. Dia menatap mata Shen Cui, meletakkan tangan kanannya di leher putih saljunya pada saat yang sama, perlahan menekannya dengan kuat. Pupil mata Shen Cui menyusut dan suaranya penuh dengan kepanikan. Tuan Muda, Anda menyakitiku. Fang Yuan tidak menjawab, tetapi cengkeramannya di leher Shen Cui semakin kuat. Tuan Muda Fang Yuan, pelayan Anda sedikit takut. Shen Cui sudah kesulitan bernapas, dia tampak gugup. Sepasang tangan yang lembut tanpa sadar menggenggam tangan Fang Yuan, mencoba melepaskan tangannya. Tetapi tangan Fang Yuan kuat seperti besi, tidak dapat ditarik. Sepertinya paman dan bibi membiarkanmu datang untuk merayuku dan menjebakku. Ini pasti berarti sudah ada orang yang diatur di bawah, iya. Fang Yuan tertawa dingin, menambahkan, tetapi menurutmu siapa dirimu, datang untuk menggunakan taktik padaku, dengan 2 tumpukan sampah daging busuk di dadamu. Saat dia mengatakan ini, tangan kirinya naik ke dadanya dan dengan kejam mencengkeram. Payudaranya yang lembut, membuatnya tiba-tiba berubah bentuk. Rasa sakit yang hebat menyala dari dadanya, mata Shen Cui membulat dan terbuka lebar. Rasa sakitnya begitu hebat hingga matanya penuh dengan air mata. Dia ingin berteriak, tetapi Fang Yuan mencengkeram tenggorokannya dengan sangat kuat sehingga pada akhirnya dia hanya bisa terisak beberapa kali. Kemudian dia mulai melawan dengan kuat, karena dia benar-benar akan mati lemas. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan perlahan mengendurkan cengkeramannya. Shen Cui segera membuka mulutnya dan menelan udara dengan rakus. Napasnya terlalu bersemangat, mengakibatkan serangkaian batuk hebat. Fang Yuan tertawa ringan, mengulurkan telapak tangannya. Dia dengan lembut membelai pipinya, nadanya riang saat dia berbicara. Shen Cui, apakah menurutmu aku bisa membunuhmu, atau tidak? Jika Fang Yuan meraung padanya dengan suara jahat dan keras, Shen Cui mungkin benar-benar akan membalas dengan ganas.
Tetapi ketika Fang Yuan tersenyum dan berbicara dengan cara yang dangkal, suaranya yang lembut bertanya apakah dia bisa membunuhnya atau tidak, Shen Cui merasakan ketakutan yang mendalam dari lubuk hatinya. Dia takut. Dia menatap Fang Yuan dengan ketakutan di wajahnya, melihat pemuda ini tersenyum di seluruh wajahnya saat dia menatapnya. Pada saat ini, Shen Cui bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan matanya selama sisa hidupnya. Sepasang mata ini tidak bercampur dengan emosi sedikit pun, gelap dan mendalam, menyerupai kolam kuno yang dalam yang menyembunyikan binatang buas yang mengerikan. Di bawah tatapan mata ini, Shen Cui merasa seperti dia telanjang di tengah es dan salju. Orang di hadapanku, pasti berani membunuhku, mampu membunuhku. Ya Tuhan, mengapa aku datang dan memprovokasi iblis semacam ini? Hati Shen Cui dipenuhi penyesalan. Saat ini dia ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, saat ini dia masih berada di pangkuan Shen Cui, dia tidak berani melarikan diri, bahkan tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melakukan tindakan apapun. Otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, perawakannya yang lembut bergetar. Wajahnya sepucat kertas putih dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu sebagai gadis pelayan pribadi, telah melayaniku selama bertahun-tahun, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Karena kamu ingin melarikan diri dari perbudakan, pergilah dan temukan adik laki-lakiku, dia bodoh dan naif. Fang Yuan menarik kembali senyumnya dan menepuk pipinya, nadanya datar seperti air. Sambil mendesah, dia akhirnya berkata, kamu bisa pergi. Shen Cui sebodoh sepotong kayu saat dia berjalan keluar dengan patuh. Dia takut setengah mati, dan tidak tahu bagaimana dia berhasil meninggalkan sisi iblis bernama Fang Yuan. Orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan tampak bingung ketika mereka melihat Shen Cui keluar dengan wajah yang sangat terguncang. Mereka benar-benar mengatur jebakan yang begitu indah, bahkan lebih inovatif daripada kehidupanku sebelumnya. Hehe, Bibi dan Paman, kebaikan kalian ini akan sangat kuingat. Tidak lama setelah Shen Cui pergi, Fang Yuan berdiri dan pergi juga. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa tinggal di kediaman ini lagi. Orang bijak melihat dan mengurangi risiko yang sudah diperkirakan, apalagi yang bisa dikatakan untuk iblis. Ketika kekuatannya tidak mencukupi, hanya orang bodoh yang akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Pemilik penginapan, apakah Anda punya kamar yang tersedia? Fang Yuan datang ke satu-satunya penginapan di desa dan menanyakan harganya. Ya, ada kamar di lantai 2 dan lantai 3. Tidak hanya murah, kamarnya juga rapi dan bersih. Lantai pertama adalah kafetaria, tamu penginapan bisa datang ke sini dan makan. Ada juga layanan untuk meminta pekerja penginapan membawakan makanan ke kamar Anda. Pemilik penginapan itu penuh keramahan saat dia menjamu Fang Yuan. Penginapan ini adalah satu-satunya di desa, tetapi bisnisnya tidak terlalu bagus. Bahkan, agak sepi. Hanya ketika rombongan pedagang tahunan datang untuk berdagang di Gunung King Mao, penginapan akan penuh dengan orang. Fang Yuan sedikit lapar, jadi dia memberikan 2 potong batu purba bulat penuh kepada pemilik penginapan. Berikan aku kamar yang bagus untuk kutinggali, dan siapkan 2 toples anggur, 3-4 hidangan berbeda, kembalikan padaku kelebihan saldo. Selesai, pemilik penginapan mengambil 2 potong batu purba dan bertanya, apakah Anda ingin makan di kamar Anda, atau makan di aula? Fang Yuan menatap langit. Hujan telah berhenti dan hari sudah hampir sore. Dia bisa makan di lobi dan langsung berangkat ke pinggiran desa ketika dia selesai, melanjutkan pencariannya untuk harta karun biksu anggur bunga. Jadi dia menjawab, saya akan makan di aula. Penginapan itu memiliki ruang makan, ada selusin meja persegi, 4 bangku panjang mengelilingi setiap meja. Di antara meja-meja itu ada pilar-pilar besar dan tebal yang menyangga penginapan itu. Lantainya ditutupi ubin marmer besar, tetapi basah, sulit untuk menyembunyikan kelembapan gunung. Ada 3 meja yang diduduki orang-orang. Duduk di dekat jendela, seorang lelaki tua sedang minum anggur, menatap keluar ke arah matahari terbenam, sendirian. Di tengah kafetaria ada meja yang diduduki oleh 5-6 pemburu. Mereka berdiskusi tentang pengalaman berburu mereka dengan suara keras, dan di kaki mereka ada tumpukan berbagai jenis mangsa gunung, seperti burung pegar dan kelinci. Di sudut lain ada meja dengan 2 orang muda, yang tampaknya berdiskusi secara rahasia. Sosok mereka tersembunyi dalam kegelapan, sulit untuk melihat mereka, dan lebih sulit untuk mengetahui jenis kelamin mereka. Fang Yuan memutuskan untuk duduk di meja yang paling dekat dengan pintu.
Segera setelah itu, hidangan disajikan di atas meja. Dengan bakat kelas C-ku, untuk memurnikan Moonlight Gu aku perlu meminjam batu purba. Jika keberuntunganku bagus dan Gu cahaya bulan ini tidak memiliki kemauan yang kuat, aku hanya butuh 5 buah. Namun jika keras kepala hingga aku akan mendapat masalah, mungkin butuh setidaknya 8 buah. Gu adalah makhluk hidup, jadi wajar bagi mereka untuk memiliki kemauan untuk bertahan hidup. Beberapa memiliki kemauan yang kuat dan akan selalu menolak proses pemurnian, beberapa Gu memiliki kemauan yang lemah. Selama pemurnian mereka menyerah tanpa daya, begitu tidak ada perlawanan, proses pemurnian akan menjadi santai. Saat ini aku hanya punya 6 batu purba, tetapi aku memberikan 2 kepada pemilik penginapan jadi aku tinggal dengan 4 buah. Tidak cukup, di dunia ini batu purba adalah mata uang lokal, dan daya belinya sangat kuat. Keluarga normal yang terdiri dari 3 orang akan menghabiskan paling banyak 1 batu saripati dalam sebulan. Namun, jika menyangkut Master Gu, konsumsi batu purba lebih besar. Ambil contoh Fang Yuan, hanya dengan memurnikan Gu saja dia akan membutuhkan rata-rata 7 batu purba atau lebih. Dan ini hanya pada Moonlight Gu, jika dia benar-benar menemukan cacing likor, hanya untuk memurnikannya dengan bakat tingkat Fang Yuan, dia akan membutuhkan setidaknya selusin lagi. Dengan kata lain, saat ini situasiku adalah, bahkan jika aku menemukan cacing likor, aku belum tentu memiliki batu purba untuk memurnikannya. Namun aku masih perlu mencari-cari, karena ada kemungkinan besar bahwa harta karun Flower Wine Monk memiliki banyak sekali batu purba. Ini bukan deduksi yang sulit. Flower Wine Monk adalah Gu Master peringkat 5. Untuk seorang prajurit kuat yang terkenal dari fraksi iblis, bagaimana mungkin dia tidak memiliki batu purba, yang merupakan barang yang harus dimiliki dalam kultivasi Gu Master. 1. Permainan kekuasaan, taktik yang menunjukkan atau dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan atau pengaruh seseorang. Bab 12, Anggur Bambu Hijau Harum, Master Gu memamerkan kekuatannya. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Saat ini semuanya bergantung pada harta karun biksu anggur bunga. Jika aku dapat menemukannya, semua masalahku akan terpecahkan. Jika aku tidak menemukannya, semua masalah ini akan sangat memperlambat kecepatan kultivasiku. Jika itu terjadi, aku akan kalah dari orang-orang seusiaku dalam berkultivasi. Aku tidak mengerti. Aku telah menghabiskan lebih dari seminggu mencoba menarik cacing likor untuk muncul, mengapa aku masih tidak melihatnya? Fang Yuan mengerutkan kening dan memeras otaknya. Itu seperti memasukkan makanan ke dalam mulutnya, tetapi masih tidak tahu bagaimana rasanya. 1. Tiba-tiba ada suara keras, mengganggu pikirannya. Fang Yuan melihat ke arah suara itu, menyadari bahwa 6 pemburu yang duduk di sekitar meja di tengah aula sangat mabuk. Suasana di sekitar mereka berapi-api dan wajah mereka semua merah. Saudara Zhang, ayo, minum secangkir lagi. Kakak Feng, kami saudara mengagumi kemampuanmu. Kau mengalahkan babi hutan berkulit hitam sendirian, sungguh pria yang luar biasa. Secangkir anggur ini harus kau minum, atau kau akan dianggap tidak menghormati kami. Terima kasih saudara-saudara atas ketulusan kalian, tetapi aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Saudara Feng tidak bisa minum lagi, mungkin kau tidak suka anggur ini karena rasanya tidak enak. Pelayan, kemarilah, berikan aku anggur yang enak. Suara itu semakin keras, jelas bahwa kelompok itu telah banyak minum. Pelayan itu bergegas menghampiri dan berkata, "Tuan-tuan yang baik, kami memang punya anggur yang enak, tetapi harganya cukup mahal." "Apa? Kau takut kami tidak akan membayar?" Ketika para pemburu mendengar pelayan itu, beberapa dari mereka berdiri dan menatap pelayan itu. Mereka bertubuh besar dan tinggi atau gemuk dan kekar, cakap dan kuat dengan cara yang mengancam, masing-masing memiliki keberanian yang dimiliki oleh para pria gunung. Pelayan itu dengan cepat berkata, "Aku tidak akan berani meremehkan kalian para pemberani, hanya saja anggur ini sangat mahal, 1 toples harganya 2 keping batu purba." Para pemburu tercengang, 2 batu purba jelas tidak murah, itu adalah jumlah dari 2 bulan pengeluaran bulanan rumah tangga rata-rata normal. Meskipun pemburu mendapatkan lebih banyak dari berburu dibandingkan dengan manusia biasa, seperti bagaimana kadang-kadang seekor babi hutan berkulit hitam bisa bernilai setengah batu purba. Namun berburu itu berisiko dan kesalahan bisa mengubah pemburu menjadi mangsa. Bagi para pemburu, menggunakan 2 batu purba hanya untuk minum sebotol anggur sama sekali tidak sepadan. Apakah benar-benar ada anggur yang semahal itu? Wah, kau tidak mencoba berbohong kepada kami, kan?
Para pemburu berteriak-teriak, tetapi suara mereka terasa sedikit malu-malu, tidak dapat keluar dari situasi dengan anggun. Pelayan terus mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan berani. Pemburu yang bernama Saudara Feng melihat bahwa pemandangan itu tidak benar, dan dia buru-buru berkata, "Saudara-saudaraku, jangan menghabiskan uang lagi. Aku tidak bisa minum lagi, mari kita minum anggur ini lain hari." "Apa? Kamu tidak bisa mengatakan itu saudara." Ini, pemburu lainnya masih berteriak, tetapi suara mereka mulai memudar. Satu persatu mereka duduk kembali di tempat duduk mereka. Pelayan itu juga orang yang cerdik. Ketika dia melihat ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat menjual anggur lagi. Namun situasi ini tidak mengejutkannya. Saat dia hendak mundur, suara seorang pemuda datang dari meja di sudut gelap. "Hehe, lucu sekali." Masing-masing dari mereka berteriak membabi buta tanpa alasan. "Jika kamu tidak mampu membeli anggur, kamu harus patuh menutup mulut dan pergi ke samping." Ketika para pemburu mendengar ini, salah satu dari mereka segera membalas dengan marah, "Siapa yang bilang kita tidak mampu membelinya? Pelayan, bawakan kendi anggur itu, aku akan memberimu batu-batu itu, 2 keping." "Oh, tunggu sebentar, Tuan. Saya akan mengambilnya." Pelayan itu tidak menyangka akan mendapat giliran seperti itu. Dia buru-buru menjawab dan berbalik untuk mengambil kendi anggur dan membawanya. Kendi anggur ini sebesar kendi anggur biasa, tetapi begitu dibuka, saat itu juga aroma yang menyegarkan dan lembut memenuhi seluruh kafetaria. Bahkan lelaki tua yang duduk sendirian di dekat jendela tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ketika mencium aroma anggur, dan dia menatap kendi anggur itu. Itu benar-benar anggur yang enak. "Para tamu yang terhormat, ini bukan bualan. Ini adalah anggur bambu hijau, seluruh desa hanya memiliki satu penginapan, yaitu kami. Hiruplah aromanya." Pelayan itu menarik napas dalam-dalam saat mengatakan ini, ekspresi wajahnya penuh dengan kepuasan dan kenikmatan. Fang Yuan terharu. Pelayan penginapan ini benar-benar tidak membual. Di desa Guyue ada 3 kedai minuman. Anggur yang dijual di sana adalah anggur beras biasa, anggur berlumpur, dan anggur umum lainnya yang serupa. Agar Fang Yuan menarik perhatian cacing minuman keras, dia terus-menerus membeli anggur selama 7 hari, wajar saja dia tahu harganya. Beberapa pemburu melihat kendi anggur di hadapan mereka. Mereka kecanduan alkohol, masing-masing dari mereka mengernyitkan hidung dan menelan ludah. Adapun pemburu yang membeli anggur di saat marah, ekspresinya bahkan lebih menarik, lapisan penyesalan dan kemarahan muncul di wajahnya. Bagaimanapun, kendi anggur ini bernilai 2 batu purba. Saya terlalu gegabah dan membeli anggur karena dorongan hati. Pelayan ini tidak terlalu khas. Dia langsung membawa anggur, sekarang gabusnya terbuka. Bahkan jika saya ingin mengembalikan barang itu, sudah terlambat. Semakin si pemburu merenung, semakin tertekan perasaannya. Ia ingin mengembalikannya, tetapi ia tidak mampu melakukannya karena takut dipermalukan. Akhirnya ia hanya bisa memukul meja dan berkata dengan senyum lebar, "Sial, anggur ini enak sekali. Saudara-saudara, minumlah sepuasnya. Hari ini anggur ini saya yang bayar." Pada saat itu, pemuda di meja pojok itu mendesis, "Bagaimana mungkin sebotol kecil anggur ini cukup untuk 6 orang? Kalau kau punya nyali, belilah beberapa botol lagi." Si pemburu menjadi geram ketika mendengar ini dan berdiri dengan marah, matanya tertuju pada pemuda yang berbicara. "Bocah, kau benar-benar punya banyak kata. Ayo, berdiri dan lawan aku." "Oh, kalau begitu aku akan berdiri." Pemuda itu bangkit dari tempat duduknya ketika mendengar ucapan si pemburu, menyeringai saat ia berjalan keluar dari bayang-bayang. Sosok tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya pucat. Ia mengenakan jubah perang biru tua, dan tampak bersih dan rapi. Kepalanya memakai ikat kepala biru, tubuh bagian atasnya ditutupi jaket yang memperlihatkan bahunya yang kurus dan lemah. Tubuh bagian bawahnya mengenakan celana panjang, kakinya ditutupi sandal bambu dan betisnya diikat. Hal terpenting tentang dirinya adalah sabuk hijau di pinggangnya. Bagian tengah sabuk itu terbuat dari tembaga mengilap, di pelat tembaga itu ada tulisan, 1, berwarna hitam. Dia adalah Master Gu tingkat 1. Pemburu itu jelas mengerti apa yang diwakili oleh cara berpakaian ini. Dia menarik napas dalam-dalam, kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa khawatir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar memprovokasi seorang Master Gu. "Apakah kamu tidak ingin melawanku? Ayo, serang aku." Master Gu muda itu berjalan perlahan ke arah pria itu,
dengan senyum nakal di wajahnya. Namun, pemburu yang menantangnya sebelumnya telah membeku seperti patung, tidak dapat bergerak dari tempatnya. Mungkin kalian semua bisa menyerangku bersama-sama, itu juga berhasil. Master Gu muda itu perlahan berjalan ke meja pemburu, berbicara dengan santai. Ekspresi di wajah mereka telah berubah. Beberapa pemburu yang memiliki wajah merah karena mabuk tiba-tiba menjadi pucat. Dahi mereka basah oleh keringat dingin, dan mereka merasa gelisah, terlalu takut untuk bernapas dengan berat. Tuan Gu muda itu mengulurkan tangan, mengambil kendi anggur bambu hijau. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sambil tersenyum. Dia berkata, baunya benar-benar harum. Jika tuanku menyukainya, silakan ambil dan minum. Ini adalah permintaan maaf dariku karena telah menyinggung tuanku. Pemburu yang memprovokasi dia sebelumnya buru-buru menjawab dan menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya, sambil tersenyum. Tanpa diduga raut wajah pemuda itu berubah drastis, dengan suara retakan yang keras, toples itu jatuh berkeping-keping di tanah. Master Gu tampak sedingin es, tatapannya tajam seperti pedang. Dia mendesis marah, kau pikir kau punya hak untuk meminta maaf padaku. Kalian sekelompok pemburu pasti sangat kaya, bahkan lebih kaya dariku, karena kalian menghabiskan 2 batu purba untuk minum anggur. Apa kau tahu, betapa kesalnya aku dengan batu purba saat ini? Kau benar-benar berani memamerkan kekayaanmu di hadapanku saat ini. Kalian manusia biasa bahkan bisa dibandingkan denganku. Kami tidak akan berani, kami tidak akan berani. Menyinggung tuanku, itu adalah kejahatan keji. Kami manusia biasa tidak bermaksud menyinggungmu, ini adalah batu purba kami, terimalah Tuan Master Gu. Para pemburu dengan cepat berdiri dan mengeluarkan batu purba yang mereka miliki. Tetapi bagaimana mungkin manusia biasa ini punya uang, yang mereka keluarkan hanyalah potongan-potongan batu purba, potongan fragmen terbesar tidak lebih besar dari 1/4 batu purba. Gu Master tidak menerima batu-batu purba ini, tetapi dia tidak berhenti mencibir. Dia menggunakan tatapannya yang tajam dan menyapu seluruh kafetaria. Para pemburu yang dia amati menundukkan kepala mereka. Pria tua yang duduk di jendela menyaksikan pemandangan itu juga dengan cepat menoleh untuk menghindari tatapan Gu Master. Hanya Fang Yuan yang menonton dengan tenang, tanpa ragu-ragu. Pakaian yang dikenakan Gu Master muda ini adalah seragam yang hanya bisa dikenakan oleh Gu Master formal, jadi Fang Yuan tidak memenuhi syarat untuk mengenakannya. Fang Yuan hanya akan menerimanya dari klan setelah dia lulus dari akademi. Kata, 1, pada potongan tembaga diikat pinggang Gu Master muda itu untuk menunjukkan posisinya sebagai Gu Master tingkat 1. Namun dia sudah berusia sekitar 20 tahun atau lebih, dan aura esensi purba yang dipancarkan tubuhnya tampaknya menunjukkan bahwa dia adalah tahap atas tingkat 1. Memulai kultivasi pada usia 15 tahun dan baru mencapai tahap atas tingkat 1 pada usia sekitar 20 tahun, ini menunjukkan bahwa Gu Master muda itu hanya memiliki bakat tingkat D, yang merupakan tingkat yang lebih buruk daripada Fang Yuan. Ada kemungkinan besar bahwa pria ini hanyalah seorang Gu Master logistik, bahkan tidak dihitung sebagai Gu Master pertempuran. Namun, meskipun demikian, saat menghadapi ke-6 pemburu kekar ini, itu sudah lebih dari cukup. Ini adalah kesenjangan kekuatan antara seorang Gu Master dan manusia biasa. Dengan kekuatan, seseorang bisa menjadi yang teratas. Ini adalah sifat dunia ini. Tidak, sebenarnya dunia manapun juga sama, ikan besar memakan ikan kecil dan ikan kecil memakan udang. Hanya saja dunia ini menunjukkannya lebih terbuka, Fang Yuan merenung. Dalam hati, baiklah Jiang Ya, kau sudah memberi mereka pelajaran. Jangan membuat manusia-manusia ini semakin malu. Jika sampai tersebar, bahkan jika kau tidak malu, aku juga akan malu. Pemuda lain yang duduk di pojok itu bersuara. Ketika semua orang mendengar suara itu berbicara, mereka menyadari bahwa pemuda ini adalah seorang wanita. Master Gu muda bernama Jiang Ya berhenti mencibir saat teman wanitanya menegurnya. Dia bahkan tidak repot-repot melihat pecahan batu purba yang diambil para pemburu. Batu-batu ini bahkan bukan gabungan dari 2 batu purba, dia jelas tidak tertarik padanya. Dia mengibaskan lengan bajunya dan berjalan kembali ke meja asalnya. Saat dia melangkah mundur, dia berkata dengan jahat, jika kau pikir kau punya nyali untuk terus minum, pergilah dan minum anggur bambu hijau. Aku ingin melihat, siapa yang masih berani minum anggur ini. Semua pemburu menundukkan kepala, bertingkah seperti 6 anak yang patuh setelah dimarahi. Aroma anggur yang kuat memenuhi seluruh kafetaria.
Pemburu yang membeli anggur itu merasakan hatinya sakit saat mencium aromanya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 2 batu purba untuk anggur ini, tetapi dia tidak pernah minum bahkan seteguk pun. Fang Yuan meletakkan sumpitnya, dia sudah cukup makan. Saat dia mengendus aroma anggur, matanya berkedip sejenak, lalu dia mengeluarkan 2 batu purba dan meletakkannya di atas meja. "Pelayan, berikan saya sebotol anggur bambu hijau," katanya acuh tak acuh. Seluruh pemandangan membeku. Gu Master muda bernama Jiang Ya langsung menghentikan langkahnya. Sudut mulutnya berkedut dan dia mengembuskan napas. Dia baru saja menyelesaikan peringatannya, tetapi tepat setelah dia selesai, Fang Yuan menginginkan anggur itu. Ini seperti melangkahinya secara khusus dan menamparkan wajahnya. Dia berbalik dan menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan dengan tenang menatap balik, wajahnya acuh tak acuh dan tanpa rasa takut. Mata Jiang Ya berkedip dan dingin dalam tatapannya perlahan menghilang, dia merasakan aura esensi purba di tubuh Fang Yuan. Setelah menyadari identitas Fang Yuan, dia tersenyum lebar dan berkata dengan hangat, "Ah, dia adalah saudara junior." Semua orang menyadari hal ini dan pandangan mereka pada Fang Yuan pun berubah. Tidak heran remaja muda ini tidak takut sedikit pun pada seorang Gu Master, itu karena dia juga seorang Gu Master. Meskipun dia masih bersekolah di akademi, posisinya sudah berbeda. "Tuan Gu Master, anggur Anda." Pelayan itu bergegas mendekat, tersenyum lebar. Fang Yuan mengangguk pada Gu Master muda itu dan mengambil sebotol anggur lalu berjalan keluar dari penginapan. Itu berarti dia berusaha keras, tetapi dia tidak dapat melihat hasilnya. Bab 13, Hutan Bambu di Bawah Bulan, Butiran Salju. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Sekitar 300 tahun yang lalu, seorang jenius luar biasa muncul di klan Gu Yue. Dia sangat berbakat dan telah berkultivasi hingga menjadi Gu Master peringkat 5 di usia muda, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Dia terkenal di seluruh Gunung King Mao, memiliki masa depan yang cerah dan merupakan puncak harapan dan tanggung jawab di mata klan. Dalam sejarah klan Gu Yue, semua orang paling banyak membicarakannya, kepala klan keempat. Sayangnya dia mengorbankan dirinya untuk melindungi rakyatnya dan melawan Gu Master peringkat 5 yang sama kuatnya, Biksu Flower Wine yang jahat. Meskipun dia mengalahkan Biksu Flower Wine setelah pertempuran sengit, dia membiarkan iblis berlutut dan memohon belas kasihan. Pada akhirnya dia ceroboh dan tertangkap oleh serangan diam-diam Biksu Flower Wine. Kepala keempat dengan marah mengeksekusi Biksu Flower Wine, tetapi karena luka-lukanya sendiri yang parah, dia meninggal sebelum waktunya. Peristiwa tragis ini telah lama beredar hingga saat ini, menjadi cerita populer di kalangan klan Gu Yue. Namun Fang Yuan tahu bahwa cerita ini tidak boleh dipercaya, karena memiliki celah yang sangat besar. Di kehidupan sebelumnya, sebulan kemudian dari sekarang, seorang Gu Master pemabuk yang ditolak oleh kekasihnya berbaring di luar desa, begitu mabuknya hingga ia seperti ikan. Pada akhirnya karena bau anggur yang meluap, ia akhirnya menarik cacing likor. Gu Master mengejar cacing likor dan menemukan sisa-sisa Biksu Flower Wine di sebuah gua bawah tanah rahasia, juga menemukan warisan Biksu Flower Wine. Gu Master ini dengan cepat bergegas kembali ke klan dan memberitahu mereka tentang masalah tersebut, menyebabkan kehebohan besar. Saat badai berangsur-angsur mereda, ia juga mendapatkan manfaat darinya, ia memperoleh cacing likor, kultivasinya meningkat, pacar yang pernah meninggalkannya kembali ke sisinya dan ia menjadi bahan pembicaraan di desa untuk sementara waktu. Ketika cerita diwariskan dari generasi ke generasi, adalah normal untuk berubah di sepanjang jalan. Namun dalam ingatan Fang Yuan, kisah Master Gu yang menemukan harta karun itu tampak cukup otentik, namun ia merasa bahwa kisah itu menyembunyikan kebenaran lain. Awalnya aku tidak menyadarinya, tetapi dalam beberapa hari ini saat aku mencari dan menganalisis di samping, aku merasa ada sesuatu yang terasa janggal. Malam semakin gelap, dan saat Fang Yuan berjalan di hutan bambu yang tumbuh di sekitar desa, ia meninjau kembali petunjuk yang ada di kepalanya sejauh ini. Jika aku menempatkan diriku di posisinya dan memikirkannya, saat aku menemukan harta karun biksu anggur bunga, mengapa aku tidak mengambil semuanya untuk diriku sendiri, tetapi pergi dan memberitahu klan saja. Jangankan rasa hormat klan, setiap orang memiliki keserakahan di hati mereka. Apa yang membuat Master Gu itu mengkhianati keserakahan di hatinya, bahkan rela meninggalkan semua kepentingan dan keuntungan, dan melaporkan penemuan ini kepada petinggi klan. Kebenaran selalu tersembunyi di balik kabut sejarah.
Fang Yuan memeras otaknya tetapi dia tidak bisa mendapatkan hasilnya. Bagaimanapun juga, semua petunjuk yang dimilikinya terlalu sedikit. Hanya 2 petunjuk yang dimilikinya dapat dengan mudah menjadi benar atau salah, jadi itu tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, setelah membeli kendi anggur bambu hijau ini, aku hanya memiliki 2 batu purba yang tersisa. Jika aku tidak dapat menemukan harta karun itu, maka aku akan berada dalam masalah besar. Hari ini akan dianggap sebagai pertaruhan terakhir, semuanya atau tidak sama sekali. Namun, dia tidak memiliki cukup batu purba untuk memurnikan cacing gu sejak awal. Jadi, mengapa tidak menginvestasikannya dalam anggur ini dan meningkatkan peluang keberhasilan? Jika itu terjadi pada orang lain, kebanyakan dari mereka mungkin akan bermain aman dan menyimpan batu purba. Namun, dalam kasus Fang Yuan, efisiensi melakukannya terlalu rendah. Dia lebih suka mengambil risiko dan berjudi. Anda lihat, orang-orang dari fraksi iblis suka mengambil risiko. Saat ini, malam semakin pekat, bulan musim semi berbentuk seperti busur. Awan mengaburkan cahaya bulan, seolah-olah melapisi bulan sabit dengan lembaran tipis-tipis. Karena baru saja selesai hujan terus-menerus selama 3 hari 3 malam, energi keruh di antara pegunungan telah tersapu bersih, meninggalkan kesegaran yang paling murni. Udara segar ini murni seperti selembar kertas putih, dan lebih efektif dalam menyebarkan aroma anggur kemana-mana. Itulah alasan pertama mengapa Fang Yuan penuh percaya diri malam ini. 7 hari pencarian sebelumnya tidak sia-sia. Setidaknya itu membuktikan bahwa biksu anggur bunga tidak mati di tempat-tempat itu. Ini adalah alasan kedua bagi Fang Yuan untuk percaya diri. Di hutan bambu, rumputnya subur, bunga-bunga putih tak berujung dan bambu hijau lurus seperti pensil, hutannya menyerupai segerombolan batang giok. Fang Yuan membuka segel toples, dan langsung mengeluarkan aroma anggur yang kental. Anggur bambu hijau bisa dikatakan sebagai anggur nomor 1 di desa Guyue. Ini adalah alasan ketiga bagi Fang Yuan untuk percaya diri malam ini. Dengan 3 alasan besar ini berkumpul bersama, jika aku ingin berhasil, maka malam ini adalah saatnya. Fang Yuan bersorak dalam hatinya sambil perlahan memiringkan kendi anggur, menuangkan sedikit anggur, dan meneteskannya ke sebuah batu. Jika sekelompok pemburu itu melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan menjadi sangat tertekan. Bagaimanapun juga, anggur ini bernilai 2 batu purba. Namun, Fang Yuan bersikap acuh tak acuh. Aroma harum itu dengan cepat menyebar ke seluruh malam. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, aroma samar melayang-layang dan mencemari hutan bambu. Fang Yuan berdiri di tempatnya, mencium aromanya. Dia menunggu beberapa saat, tetapi dia tidak melihat ada gerakan apapun. Yang dia dengar hanyalah burung bulbul yang menangis di kejauhan, suaranya seperti deretan lonceng. Tatapannya diam, dia tidak merasa terkejut, dan dia menjauh, berjalan ke suatu tempat yang berjarak beberapa ratus meter. Di tempat ini dia melakukan hal yang sama, menuangkan beberapa tetes anggur dan menunggu di tempat itu. Dia melakukan hal yang sama berulang-ulang, berpindah ke beberapa lokasi lain yang berbeda, meneteskan anggur beberapa kali. Setelah semua itu, anggur bambu hijau di dalam toples hanya tersisa sedikit. Ini yang terakhir kalinya, Fang Yuan mendesah. Dia membalikkan toples anggur itu, bagian bawahnya menghadap ke langit. Semua anggur yang tersisa di toples mengalir keluar. Anggur itu memercik di atas rumput, membiarkan rumput hijau bergoyang. Bunga-bunga liar ternoda oleh anggur, sedikit menundukkan kepala. Fang Yuan berdiri dengan secercah harapan terakhir di dadanya, dan menatap sekeliling. Saat ini malam sudah sangat pekat. Awan tebal telah mengaburkan cahaya bulan. Bayangan gelap seperti tirai, menutupi rumpun bambu. Suasana di sekitarnya sunyi senyap, setiap helai bambu tombak hijau berdiri sendiri, meninggalkan jejak garis yang lurus ke atas dan ke bawah di pupil Fang Yuan. Dia diam di tempat itu, mendengarkan napasnya sendiri yang jernih. Kemudian dia merasakan harapan kecil yang dia bawa di dadanya, perlahan menghilang, menjadi tidak ada. Itu gagal, hatinya bergumam, hari ini aku memiliki 3 keuntungan besar yang terkumpul bersama, tetapi aku masih gagal, bahkan tidak melihat bayangan cacing likor. Ini berarti bahwa di masa depan tingkat keberhasilannya akan lebih rendah. Saat ini saya hanya memiliki 2 batu purba yang tersisa, dan saya masih perlu menyempurnakan Moonlight Gu. Saya tidak bisa mengambil risiko lagi. Hasil akhir dari mengambil risiko seringkali tidak memuaskan.
Tetapi ketika hasilnya ideal, keuntungannya akan mengesankan. Fang Yuan suka mengambil risiko, tetapi dia bukan pecandu judi, dan dia bukan seseorang yang bertekad untuk mempertaruhkan kembali apa yang telah hilang. Dia memiliki batasnya sendiri, dia jelas tentang kemampuannya sendiri. Saat ini, pengalaman hidup 500 tahun memberitahunya, sudah waktunya untuk berhenti. Terkadang hidup memang seperti ini. Sering kali ada satu tujuan yang tampak begitu sempurna, penuh godaan. Tujuan itu tampak begitu dekat tetapi dengan begitu banyak liku-liku, tujuan itu terus-menerus tidak tercapai. Tujuan itu membuat orang gelisah, memikirkannya siang dan malam. Inilah ketidakberdayaan hidup, tetapi juga pesona hidup. Fang Yuan tertawa getir, berbalik untuk pergi. Saat itulah, hembusan angin bertiup, seperti lengan yang lembut, dengan lembut menyapu awan di langit malam. Awan-awan itu melayang pergi untuk memperlihatkan bulan yang tersembunyi. Bulan berbentuk bulan sabit yang tergantung di langit seperti lampu giok putih, menuangkan cahaya bulan yang bening seperti air ke bumi. Cahaya bulan tumpah di atas hutan bambu, tumpah ke batu gunung, membasahi sungai-sungai dan aliran-aliran di gunung, menyinari tubuh Fang Yuan. Fang Yuan mengenakan pakaian sederhana, di bawah sentuhan lembut cahaya bulan, wajah mudanya menjadi lebih cerah. Kegelapan tampak memudar dalam sekejap, dan menggantikannya adalah ladang bunga es bersalju. Seolah-olah terkena sinar bulan, burung bulbul mulai bernyanyi sekali lagi, tetapi kali ini bukan hanya satu, tetapi banyak. Tersebar di antara rumpun bambu, mereka semua berkicau sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, sejenis serangga yang menghuni pegunungan besar, jangkrik dragonpil yang aktif di bawah sinar bulan mulai menyanyikan lagu kehidupan yang gemerisik. Mereka adalah makhluk yang hanya keluar di malam hari. Tubuh mereka memancarkan cahaya merah redup, pada saat ini mereka melompat keluar dalam jumlah besar, masing-masing tubuh mereka berkilau dengan kecemerlangan batu akik merah. Sekilas, Fang Yuan mengira jangkrik dragonpil ini seperti semburan air merah tua yang memantul, mendarat di rumput hijau dan bunga liar, berjingkrak di bawah sinar bulan di rumpun bambu. Hutan bambu itu seperti kolam yang sadar, di bawah sinar bulan warna hijau giok dari bambu tombak bersinar dalam kecemerlangan cahaya dan giok yang halus. Pemandangan mempesona dari pepohonan yang lebat dan bunga-bunga cerah di musim semi. Ibu Pertiwi sedang menunjukkan kepada Fang Yuan kecantikannya yang luar biasa saat ini. Fang Yuan tanpa sadar menghentikan langkahnya, merasa seolah-olah dia berada di tanah surgawi. Dia sudah hendak pergi, tetapi pada saat ini dia tanpa sadar melihat sekeliling. Gumpalan bunga liar dan rumput yang telah dia tuangkan sisa anggur bergetar lembut tertiup angin, tetap kosong. Fang Yuan menertawakan dirinya sendiri dan menarik kembali pandangannya. Namun, tanpa diduga dalam proses berbalik, dia melihat setitik salju putih. Butiran salju ini direkatkan ke tiang bambu tombak tidak jauh dari sana. Di bawah sinar bulan, itu seperti mutiara bundar yang tergantung. Kedua pupil Fang Yuan melebar dengan ganas, tubuhnya sedikit gemetar. Jantungnya berdebar kencang dan mulai berdetak lebih cepat setiap detik. Itu cacing likor bab 14, di celah gunung tersembunyi sebuah teori yang mendalam. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Cacing likor berbentuk seperti ulat sutra, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih mutiara. Ia sedikit gemuk dan memiliki penampilan yang imut. Cacing likor memakan anggur dan bisa terbang. Ketika terbang, ia akan meringkuk menjadi bola, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun ia hanya Gu tingkat 1, tetapi ia bahkan lebih berharga daripada beberapa Gu tingkat 2. Menjadikannya sebagai Gu vital seseorang jauh lebih bermanfaat daripada Gu cahaya bulan. Saat ini cacing likor direkatkan pada tiang bambu hanya 50-60 langkah dari Fang Yuan. Ia menahan napas, tidak mendekat dengan gegabah, tetapi perlahan berjalan mundur. Ia tahu jaraknya sangat dekat, tetapi untuk benar-benar menangkap cacing likor secara langsung adalah tugas yang sangat sulit bagi seorang Master Gu yang baru saja membuka celah purba seperti dirinya. Dapat dikatakan, sama sekali tidak ada harapan untuk berhasil. Fang Yuan tidak dapat melihat cacing likor dengan jelas, tetapi dalam kegelapan ia dapat merasakan cacing likor mengarahkan kewaspadaannya padanya. Ia perlahan mundur dengan lembut, berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu cacing likor. Ia tahu bahwa jika cacing likor terbang menjauh, ia tidak akan pernah bisa mengejar kecepatannya sendiri. Ia perlu menunggu sampai cacing likor minum sampai mabuk, dan kemudian dengan kecepatan terbangnya yang melambat ia akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya.
Melihat Fang Yuan mundur lebih jauh, cacing likor yang merangkak di tiang bambu itu bergerak. Aroma anggur yang kuat di depannya begitu menggoda, begitu menarik, membuat cacing itu tenggelam dalam lamunan. Jika ia memiliki air liur, ia akan lama meneteskan air liur di sekitarnya. Tetapi cacing likor sangat waspada dan hati-hati. Hanya setelah Fang Yuan mundur 200 langkah ke belakang, ia menyusut sedikit dan memantul ke udara. Ketika terbang tinggi di udara, tubuhnya melengkung seperti bola, tampak seperti pangsit beras putih kecil. Pangsit kecil itu menyapu udara dalam lengkungan bundar, melayang turun ke rumput yang sebelumnya ditaburi anggur bambu hijau. Dengan makanan lezat tepat di depan matanya, cacing likor menurunkan kewaspadaannya. Dengan tidak sabar ia memanjat kuncup bunga yang diisi dengan sedikit anggur dan menjulurkan kepala kecilnya ke dalam, hanya menyisakan ekor gemuk di luar. Cacing likor itu rakus, dan anggur bambu hijau itu sangat lezat. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghirupnya, dengan sangat cepat tenggelam dalam kelezatan makanannya, sama sekali melupakan Fang Yuan. Pada saat ini, Fang Yuan mulai mendekat dengan hati-hati. Ia bisa melihat ekor cacing likor di luar kuncup bunga. Ekor ini seperti ekor ulat sutra, gemuk dan bulat. Cahaya yang dipancarkannya membuat orang berpikir tentang mutiara. Awalnya, ekor cacing likor tergantung di luar, tidak bergerak. Kemudian setelah beberapa saat, ekor ini mulai melengkung ke atas, menunjukkan bahwa ia minum dengan sangat gembira. Pada akhirnya, ketika Fang Yuan hanya berjarak 10 langkah, ekornya mulai bergoyang-goyang dan berayun dengan irama yang ceria. Ia benar-benar mabuk. Melihat ini membuat Fang Yuan hampir tertawa terbahak-bahak. Ia tidak terus berjalan maju, tetapi menunggu dengan sabar. Jika ia bergegas sekarang, ia pasti memiliki peluang besar untuk menangkap cacing likor, tetapi niat Fang Yuan adalah agar cacing likor ini membimbingnya ke sisa-sisa biksu anggur bunga. Dalam sekejap, cacing likor menarik diri dari kuncup bunga. Tubuhnya lebih gemuk dan kepalanya bergoyang-goyang, menyerupai orang mabuk. Tanpa diduga, ia tidak menyadari kehadiran Fang Yuan. Ia memanjat ke bunga kuning cerah lainnya dan bertengger di benang sari, makan dengan lahap tetesan anggur di sana. Kali ini setelah selesai minum, ia akhirnya merasa kenyang. Tubuhnya perlahan menyusut menjadi bola bundar dan perlahan terbang ke atas. Ketika berada 1,5 meter di atas tanah, ia terbang santai ke arah bagian hutan bambu yang lebih dalam. Fang Yuan segera mengikuti jejaknya. Cacing likor sudah sangat mabuk, membuatnya terbang lebih lambat setengah dari kecepatan biasanya. Meskipun demikian, Fang Yuan masih harus berlari sekuat tenaga untuk mengikuti bayangannya. Malam semakin larut dalam pandangannya saat remaja muda itu berlari di hutan bambu, mengejar butiran salju kecil yang tidak jauh di depan. Cahaya bulan lembut, angin sepoi-sepoi lambat dan stabil. Di hutan bambu yang seperti kolam yang jernih, batang-batang bambu tombak hijau melintas di depan matanya, dengan cepat jatuh di belakangnya. Tanahnya berupa hamparan rumput hijau, penuh dengan bunga-bunga liar yang mekar. Ada batu-batu kecil dengan lumut yang tumbuh, dan tunas-tunas bambu kuning. Bayangan samar Fang Yuan juga melaju kencang di tanah, melewati bayangan yang dilemparkan setiap batang bambu di bumi seperti garis hitam. Dia terus menatap butiran salju itu, menghirup udara segar pegunungan dalam jumlah besar, memerintahkan kakinya untuk mengejar di tengah aroma anggur yang samar di udara. Karena kecepatannya, cahaya bulan tampak seperti air di matanya. Cahaya dan bayangan bergerak dengan cepat, seperti dia berlari kencang di air yang dipenuhi rumput laut. Cacing likor terbang keluar dari hutan bambu, begitu pula Fang Yuan. Lautan bunga putih dengan bintik kuning di tengahnya meminjam angin dari kakinya, menyebarkan kelopaknya. Sekelompok jangkrik dragonpil yang menyerupai puisi yang mengalir kebetulan bergerak ke depan, saat Fang Yuan berlari kencang. Terdengar suara desiran dan awan merah mekar di hadapannya, menyebarkan lautan kunang-kunang bintang merah yang muncul dari awan. Aliran sungai pegunungan yang tenang dilapisi kerikil, permukaan air yang gemericik memantulkan bulan musim semi di langit malam, dengan beberapa cipratan Fang Yuan mengarunginya, menciptakan ribuan riak berwarna perak. Sayang sekali bahwa aliran sungai ini, setelah sekian lama, batu-batunya yang indah dan berharga diinjak-injak dan pecah. Fang Yuan mengejar dengan saksama, mengikuti dengan kuat di belakang cacing likor. Menaiki aliran sungai pegunungan, dia sudah bisa mendengar suara air terjun. Setelah dia berputar di sekitar hutan yang jarang, dia melihat cacing likor terbang ke celah di tengah batu besar. Mata Fang Yuan berbinar dan dia menghentikan langkahnya. Jadi di sini, dia terengah-engah,
jantungnya berdetak kencang di dadanya. Dengan satu pemberhentian ini dia bisa merasakan seluruh tubuhnya tertutup keringat, udara panas mengalir ke seluruh tubuhnya mengikuti aliran darahnya yang semakin cepat. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tempat ini adalah bangku dangkal satu. Kerikil dengan berbagai ukuran menutupi tanah, permukaan sungai hampir tidak menutupi batu-batu kecil. Ada juga bongkahan batu abu-abu yang tersebar bebas di area tersebut. Di belakang Gunung King Mao terdapat air terjun yang sangat besar. Aliran air terjun tersebut berubah-ubah tergantung cuaca, air terjun tersebut jatuh ke tanah, menghantam kolam yang dalam. Di samping kolam yang dalam tersebut terdapat desa klan Bai, sebuah klan dengan pengaruh yang kuat yang sebanding dengan desa Guyue. Air terjun tersebut bercabang menjadi banyak cabang yang lebih kecil, dan terlihat jelas bahwa Fang Yuan sedang menghadapi salah satu dari banyak cabang dari sebuah cabang. Pada saat-saat normal, tanah lapang ini kering, tetapi karena hujan lebat baru-baru ini yang berlangsung selama 3 hari 3 malam, sebuah sungai dangkal terbentuk di sini. Sumber aliran sungai tersebut berasal dari batu besar yang dimasuki cacing likor sebelumnya. Batu besar tersebut bersandar pada dinding gunung yang vertikal. Air terjun kecil yang bercabang dari air terjun utama seperti ular piton perak yang mengalir menuruni dinding gunung, menghantam batu besar tersebut. Setelah waktu yang cukup lama, bagian tengah batu besar ini telah terkikis dan membentuk sebuah celah. Pada saat ini saat air terjun mengalir, arus air menderu pelan. Itu seperti tirai putih, yang sepenuhnya menghalangi celah di batu besar itu. Setelah mengamati sekelilingnya, napas Fang Yuan tidak lagi gelisah. Matanya bersinar dengan sedikit tekad, dia berjalan ke batu besar itu dan menarik napas dalam-dalam, lalu dia bergegas masuk dengan kepala lebih dulu. Celah batu itu agak besar, dan dua manusia dewasa dapat berjalan berdampingan di dalamnya tanpa masalah. Apalagi yang bisa dikatakan dengan Fang Yuan, yang hanyalah seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun. Begitu dia bergegas masuk, arus deras menekan tubuh Fang Yuan. Pada saat yang sama air dingin dengan cepat membasahinya dari kepala hingga kaki. Fang Yuan berjuang melawan tekanan air, bergerak maju dengan langkah cepat. Saat dia berjalan beberapa lusin langkah, tekanan air mulai berkurang. Namun, ruang di celah itu juga mulai menyusut, dan Fang Yuan hanya bisa berjalan menyamping. Telinganya dipenuhi dengan gemuruh air, bagian atas kepalanya berwarna putih, dan lebih dalam di batu besar itu ada kegelapan hitam. Apa yang bersembunyi di kegelapan itu? Bisa jadi ular berbisa, tetapi bisa juga tokek berbisa. Mungkin itu adalah perangkap yang dipasang oleh biksu bunga anggur, atau mungkin perangkap itu kosong. Fang Yuan hanya bisa terus maju dengan berjalan menyamping, perlahan-lahan merayap ke dalam kegelapan. Air tidak lagi membasahi kepalanya, dinding batu ditutupi lumut, menggesek kulitnya, terasa licin. Segera dia ditelan oleh kegelapan, dan celah batu itu menjadi lebih sempit, meremas di sekelilingnya. Lambat laun tengkoraknya pun tak dapat berputar bebas. Fang Yuan tetap menggertakkan giginya dan terus maju. Setelah berjalan 20 langkah lagi, ia menyadari bahwa ada cahaya merah di dalam kegelapan. Awalnya, ia mengira itu ilusi. Namun, saat ia berkedip dan fokus, ia mulai memastikan bahwa itu memang cahaya. Kesadaran ini membuatnya menyegarkan semangatnya. Ia terus berjalan sejauh 50 hingga 60 langkah lagi, cahaya merah itu semakin terang. Di matanya, cahaya itu perlahan meluas menjadi sebuah lipatan yang panjang, vertikal, dan halus. Ia mengulurkan lengan kirinya, tiba-tiba merasakan bahwa dinding di depannya telah melengkung. Seketika ia bersukacita, mengetahui bahwa ada ruang tertutup di dalam batu besar itu. Dengan beberapa langkah lagi, ia akhirnya masuk ke dalam lipatan cahaya ini. Matanya disambut dengan pemandangan sebuah ruang tertutup selebar sekitar 80 meter persegi. Aku sudah berjalan begitu lama. Dengan jarak sejauh ini, aku pasti sudah melewati batu besar itu, jadi seharusnya aku sekarang berada di jantung tebing gunung. Saat ia mengukur ruang tersembunyi ini, ia menggerakkan tangan dan kakinya, meregangkan anggota tubuhnya. Seluruh ruangan dipenuhi cahaya merah redup, tetapi dia tidak tahu dari mana cahaya itu berasal. Dinding batunya lembab dan tertutup lumut, tetapi udara di sini sangat kering. Di dinding juga ada beberapa tanaman merambat yang layu. Tanaman merambat itu saling terkait satu sama lain, menjalin setengah dari permukaan dinding. Bahkan ada beberapa bunga layu yang tumbuh di tanaman merambat itu. Fang Yuan melihat sisa-sisa bunga dan daun ini, merasa agak familiar.
Ini adalah gu bunga karung anggur, dan gu rumput kantong beras. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia bisa mengenali batang dan tanaman merambat yang layu ini. Gu hadir dalam berbagai bentuk dan rupa. Beberapa seperti batu mineral seperti bentuk kristal biru dari Moonlight Gu. Beberapa hadir dalam bentuk cacing, seperti cacing likor yang mirip ulat sutra. Ada juga jenis rumput berbunga, seperti gu bunga karung anggur dan gu rumput kantong beras sebelum Fang Yuan. Kedua jenis gu ini adalah gu alami tingkat 1. Hanya dengan menuangkan esensi purba, mereka akan dapat tumbuh. Setelah tumbuh, bagian tengah bunga akan mengeluarkan anggur nektar bunga, dan kantong rumput akan menumbuhkan beras harum. Fang Yuan menggerakkan garis pandangnya di sepanjang tanaman merambat, dan tentu saja dia menemukan setumpuk akar layu yang berkumpul menjadi gumpalan berbentuk bola di sudut. Cacing likor sedang beristirahat di gumpalan akar mati, tidur nyenyak. Itu sudah dalam jangkauan yang mudah. Fang Yuan berjalan mendekat dan mengambil cacing likor ke lengannya. Kemudian dia berlutut dan memisahkan tanaman merambat yang mati, menemukan setumpuk tulang kerangka yang terbungkus di dalamnya. Akhirnya aku menemukanmu, biksu anggur bunga. Ada senyum di bibirnya saat dia melihat ini. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangannya dan mencabut tanaman merambat yang tersisa. Tiba-tiba, coba sentuh. Sebuah suara penuh niat membunuh tiba-tiba terdengar di belakang Fang Yuan bab 15, sejarah ditulis oleh sang pemenang. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Di gua rahasia ini, suara seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Bahkan ketika itu menyangkut Fang Yuan, dia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, kulit kepalanya mati rasa. Dia telah diikuti. Mungkinkah dia berulang kali keluar beberapa hari ini telah membangkitkan kecurigaan dan perhatian orang-orang? Atau apakah itu seseorang yang dikirim oleh pamannya? Dalam benaknya, dia bahkan memikirkan Gu Master peringkat 1 yang dia temui di penginapan, pemuda bernama Jiang Ya. Dalam waktu singkat itu, pikirannya melontarkan banyak ide dan tebakan, selain memikirkan sebuah solusi. Fang Yuan bisa merasakan bahwa dalam kalimat pendek itu penuh dengan niat membunuh yang dalam. Ini membuatnya diam-diam mengerang, dia hanya tahap awal peringkat 1 saat ini, dan dia bahkan tidak memiliki Gu yang vital. Bagi seorang Gu Master, ini setara dengan tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Bagaimana dia bisa bertarung? Terlalu lemah. Terlalu lemah. Dia meraung di kepalanya. Kau telah diracuni oleh racun Gu gerbang tunggal milikku. Tanpa Gu lain milikku yang bertindak sebagai lawannya, setelah 7 hari kau akan berubah menjadi nanah dan darah dan mati, kata suara di belakangnya. Fang Yuan menggertakkan giginya, ekspresinya dingin. Ia berkata dengan nada rendah, kau menginginkan cacing likor. Aku bisa memberikannya padamu. Ia perlahan berdiri, tindakannya hati-hati. Namun pada saat ini, suara lain muncul. Suara ini penuh dengan ketakutan, dan berkata dengan gemetar, aku akan memberikannya, aku bisa memberimu apa saja, tolong ampuni nyawaku, oh biksu anggur bunga. Tunggu sebentar, ini, Fang Yuan mengerutkan kening dan tiba-tiba berbalik saat menyadari. Ia bertemu dengan pemandangan cahaya dan bayangan yang berubah dan berfluktuasi di dinding di depannya, sebuah gambar muncul. Seorang Gu Master yang kurus dan mengancam berdiri di puncak gunung, ada Gu Master lain yang bersujud di hadapannya. Di sekitar kedua Gu Master itu ada lubang yang runtuh, pecahan dan bongkahan batu berserakan di area tersebut, menunjukkan pemandangan yang jelas dari pertempuran sengit yang baru saja berakhir. Tidak jauh dari mereka ada sekelompok penonton tua, wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan. Di tengah pemandangan, Gu Master yang menang mengangkat kepalanya ke atas dan tertawa keras. Hahaha, pahlawan Gu Yue, berkultivasi ke peringkat 5 di usia yang begitu muda. Awalnya kupikir kau cukup hebat, tapi aku tidak menyangka kau begitu tak tertahankan. Gu Master yang tertawa itu memiliki mata yang panjang dan tipis. Dia mengenakan jubah merah muda panjang, lengan bajunya yang besar dan lebar bergoyang tertiup angin. Area tempat jubahnya berpotongan di lehernya longgar dan terbuka lebar, memperlihatkan otot dadanya yang kuat dan pucat. Bagian yang paling menarik perhatian darinya adalah kepalanya yang botak, bersinar tanpa sehelai rambut pun. Biksu Flower Wine, Fang Yuan segera mengenali identitas Gu Master ini. Membandingkan diriku dengan Tuan Flower Wine, aku hanya kentut. Aku pasti sedang tidak sehat, tidak mengenali orang yang begitu hebat dan menyinggung Tuan Flower Wine. Tuan Flower Wine, tolong ingat keramah tamahan klanku sebelumnya dan ampuni nyawaku.
Gu Master yang bersujud di tanah itu gemetar, keringat dingin di sekujur tubuh, air mata dan lendir bercampur saat dia memohon belas kasihan. Fang Yuan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati membedakan keduanya, menyadari bahwa Gu Master lainnya mengenakan seragam kepala klan Gu Yue. Melihat penampilannya, jelas bahwa orang ini adalah pemimpin klan generasi keempat. Adapun para penonton yang sudah tua itu, mereka mungkin adalah tetua klan dari generasi itu. Hehe, keramah tamahan yang murah hati. Kamu benar-benar punya nyali untuk mengatakannya. Aku sebenarnya tulus datang untuk berdagang denganmu, menggunakan batu purba untuk membeli anggrek bulan klanmu dengan harga yang pantas. Bahasa Indonesia, kaulah yang menyembunyikan niat jahat, berpura-pura menyapa dan menerimaku, menyuruhku duduk di jamuan makanmu, bermaksud mencampur minuman kerasku dengan gu beracun. Kalian semua terlalu meremehkanku. Aku telah mencari nafkah di bawah langit dengan nama Flower Wine, bagaimana mungkin aku bisa diracuni dengan cara ini? Biksu Flower Wine menunjuk ke arah pemimpin klan generasi keempat yang berlutut, mencibir, jika kau bekerja sama dengan adil, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya kau hanya ingin menggunakan kepalaku untuk meningkatkan reputasi dan ketenaranmu, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mati. Tuan, tolong ampuni hidupku yang tidak berharga. Kepala klan generasi keempat berteriak dengan cemas, lututnya menggesek tanah, dia dengan cepat merangkak ke kaki Biksu Flower Wine dan memeluk pahanya. Tuan, klanku memiliki mata air roh yang menghasilkan batu purba, kami juga menanam sejumlah besar anggrek bulan di gua bawah tanah. Aku bersedia menerima gu perbudakanmu dan menjadi pelayanmu, hidup dan matiku tergantung pada kemauanku, aku bersedia mengabdikan diriku seumur hidup untukmu Tuan. Fang Yuan menyaksikan tanpa berkata-kata, sementara beberapa tetua dalam gambar tampak semakin tidak yakin. Biksu bunga anggur menyipitkan matanya, amarahnya telah mereda. Matanya berkilat dan dia berkata, gu perbudakan sangat berharga di luar nalar, itu adalah gu peringkat 5, apakah kau benar-benar berpikir aku akan memilikinya? Namun kau telah terinfeksi oleh gu racun gerbang tunggalku, hanya aku yang bisa menyembuhkan racunnya jadi aku tidak takut kau tidak patuh. Karena itu masalahnya, klanmu harus memberiku 3.000 batang anggrek bulan setiap minggu, juga 3.000 batu purba. Aku akan datang sesekali untuk mengambil barang-barang itu dan menyembuhkan racunmu untuk sementara, menyelamatkan hidupmu yang tidak berguna. Terima kasih banyak atas belas kasihan Anda, Tuan. Terima kasih banyak atas belas kasihan Anda, Tuan. Kepala klan generasi keempat menangis berulang kali, bersujud tanpa henti. Kepalanya terus berdarah saat membentur batu gunung. Berhenti bersujud, aku paling membenci orang yang merendahkan diri sepertimu. Apa yang disebut jenius Gu Yue, petarung peringkat 5 yang kuat, sungguh tidak layak menyandang namamu. Sebaiknya kau melayaniku dengan baik. Ini juga menyangkut hidupmu, Urk. Biksu bunga anggur tiba-tiba berteriak, wajahnya membuat ekspresi ngeri. Dia menendang kepala klan generasi keempat dengan kakinya, tubuhnya bergoyang. Dia dengan panik mundur beberapa langkah besar, berteriak pada kepala klan generasi keempat, bagaimana kamu masih memiliki gu? Kepala klan generasi keempat ditendang di ulu hatinya dan dia meludahkan seteguk darah. Dia bangkit dengan susah payah, wajahnya memperlihatkan senyum licik. Hehehe, siapapun berhak menghukum orang-orang dari fraksi iblis. Gu ini disebut Monsado, ia adalah yang terbaik dalam bersembunyi. Meskipun ia hanya rank 4, tetapi ia memiliki kemampuan untuk membatasi penggunaan laut purba dan esensi purba. Iblis, kau dan aku telah bertarung dengan sengit, kau tidak memiliki banyak gu lagi padamu, bagaimana mungkin kau bisa menahan gu Monsado? Cukup patuh menyerah dan menjadi pelayanku, selama kau melayaniku sampai aku bahagia, kau masih akan memiliki kesempatan untuk hidup. Biksu Flower Wine menjadi marah dan meraung, persetan denganmu. Suaranya baru saja goyah ketika tubuhnya melonjak ke depan seperti sambaran listrik, sebuah pukulan mendarat di jantung kepala klan generasi keempat. Pemimpin klan generasi keempat tidak menyangka Biksu Flower Wine begitu radikal, bahkan jika laut purba miliknya terancam, Biksu Flower Wine tidak mau berkompromi. Sebuah kekuatan besar datang dan ia terbang ke udara, tubuhnya jatuh ke tanah seperti karung rusak. Berdebar, dia menyemburkan seteguk besar darah segar, cairan merah bercampur dengan potongan-potongan organ dalam yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu sudah gila? Kita bisa benar-benar menyelesaikan ini melalui diskusi. Dia menatap tajam ke arah biksu anggur bunga, bibirnya bergerak dengan susah payah. Kalimatnya tidak selesai,
karena kakinya menyerah dan kepalanya bengkok ke samping. Dia meninggal. Kepala klan. Semua orang dari jalur iblis gila. Bunuh dia, bunuh iblis ini. Balas dendam untuk pemimpin klan. Dia telah ditimpakan oleh Monsado Gu, dia tidak bisa begitu saja menggunakan esensi purbanya lagi, seiring waktu bahkan esensi purbanya akan terancam. Para tetua yang menonton di pinggir lapangan semua meraung marah dan menyerbu daerah itu. Hahaha, semua yang mencari kematian, datang. Biksu anggur bunga berteriak ke udara. Menghadapi para tetua yang menyerangnya, dia menyerbu mereka dengan kepala lebih dulu. Pertarungan sengit pun terjadi dan biksu bunga anggur dengan cepat menang. Tak lama kemudian semua tetua jatuh ke tanah, beberapa dari mereka terluka dan sisanya tewas. Tepat saat biksu bunga anggur hendak menghabisi para tetua yang masih hidup, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menutupi perutnya dengan tangannya. Sialan, aku akan kembali lagi nanti untuk menghadapi kalian semua, kata biksu bunga anggur. Dia menatap tajam ke arah beberapa tetua dan tubuhnya bergerak seperti listrik saat dia melarikan diri ke hutan pegunungan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata.